Pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama berbincang-bincang dan berdiskusi sebuah topik, yaitu menutupi pintu-pintu syaitan. Yang tadinya Ustaz Syamsuri mengatakan as-shaum atau puasa. Puasa dalam artian spesifik sufi, bahwa hidup ini seluruhnya puasa sebetulnya. Dunia ini atau kehidupan kita seluruhnya hanyalah satu hari saja. Kita berpuasa dan kita akan berbuka di akhirat. Itu makna shaum di situ. Kita akan berbuka ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka berpuasa ini, hal yang paling penting agar supaya puasa kita itu tidak ternoda, tidak rusak, kita harus menjauhi pintu-pintu yang membuat puasa kita itu rusak. Itulah yang kita namakan dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, pintu-pintu syaitan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati terhadap diri kita sendiri dan terhadap syaitan, terhadap hawa nafsu dan terhadap syaitan. Kelihatannya peringatan Allah kepada kita untuk berhati-hati kepada syaitan itu lebih banyak daripada peringatan terhadap hawa nafsu kita. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat, mungkin 3 atau 4 ayat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap hawa nafsu. Di antaranya innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa memang watak sifat hawa nafsu itu mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Namun juga nafsu kita atau jiwa kita juga berperan baik, yaitu jiwa yang kritis, an-nafsul lawamah, yang mengkritik tindak tanduk kita yang tidak fitri atau tidak suci, dan mendorong kita sekaligus untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, untuk menjadi jiwa yang tenang, yaitu an-nafsul mutmainnah. Namun peringatan terhadap syaitan jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebagai musuh kita. Dan di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk berhati-hati terhadap syaitan dan hawa nafsu. Bahkan ada doa, ya. Di samping kita berusaha, usaha kita itu harus kita mahkotai dengan doa, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah memberikan bantuannya kepada kita, sehingga kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita dan mampu mengalahkan musuh kita yang paling berbahaya, yaitu syaitan. Seorang sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu." Ajarkan kepadaku beberapa kalimat, beberapa doa yang perlu kupanjatkan kepada Allah di setiap pagi dan di setiap petang. Rasulullah bersabda kepadanya, "Qul Allahumma alimal ghaibi wasyahadah." Katakan di dalam munajatmu atau doamu, "Wahai Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, maha mengetahui segala sesuatu yang hadir, yang terlihat, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Rabbu kulli syai'in wa malikuh, Engkau adalah pencipta, pengayom, penganugerah segala sesuatu, dan sekaligus Engkau merupakan pemilik semuanya itu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut dan berhak untuk disembah kecuali Engkau, ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi,
aku berlindung diri kepadamu dari keburukan yang timbul oleh hawa nafsuku, wa syarri syaitan, dan aku juga berlindung diri kepadamu dari kejahatan yang akan ditimbulkan oleh syaitan kepadaku, wa syirkihi, demikian juga aku berlindung diri kepadamu dari segala macam tipu daya syaitan, wa syirkihi, tali temali, segala pintu-pintu yang akan aku terjerumus ke dalamnya oleh rayuan dan tipu daya syaitan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa yang akan merusak diriku, au ajurlahu ila muslim, atau saya menyebabkan kejahatan dan kesulitan bagi seorang muslim. Dianjurkan oleh Nabi kepada kita sekalian, ya. Ini salah satu hadis, mungkin ada hadis-hadis yang lain yang sama seperti itu, di mana kita diperintahkan untuk mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa di pagi hari dan di sore hari. Kita ketika berbicara tentang pintu-pintu syaitan, tentang syaitan itu sendiri, mau tidak mau kita harus kembali kepada asal mula dendam kusumat atau dengki serta permusuhan yang dalam, permusuhan yang abadi yang ditujukan syaitan atau iblis kepada kita, kepada Adam dan seluruh anak cucu Adam. Syaitan, dia beriman kepada Allah dalam artian dia percaya bahwa Allah itu penciptanya, tetapi dia tidak memutlakkan keesaan Allah, tidak patuh secara utuh kepada Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, itu syaitan memprotes dengan menggunakan nalarnya. Ketika Allah memerintahkan dia untuk memberikan penghormatan kepada ciptaannya yang baru itu, dia tidak menerima. Dia mengkritik kebijaksanaan Allah bahwa itu tidak adil. Kenapa yang tua harus menghormati yang muda? Kenapa yang sudah berpengalaman sekian lama menjadi hamba Allah harus memberikan penghargaan kepada yang baru diciptakan? Bahkan dia merasa lebih mulia daripada Adam, karena Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Padahal dia menyatakan jelas-jelas, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api. Dia sendiri itu bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Dia hanyalah sebuah makhluk. Kemudian syaitan itu menyalahkan Allah. Aku seorang hamba yang baik, aku berbakti kepadamu, kenapa engkau uji aku dengan satu ujian yang membuat aku gagal? Kalau aku sekarang tidak menyembahmu dengan sempurna, itu tidak mengesahkan engkau secara mutlak, itu karena kesalahan engkau, karena engkau menguji aku dengan satu ujian yang terlalu berat bagiku. Aku diperintahkan untuk menghormati Adam, sujud hormat kepadanya. Maka dia berkata kepada Allah, fabima aghwaytani, atas dasar engkau sudah menyesatkan aku. Itu ucapan syaitan kepada Allah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, saya akan berkonsentrasi, ya, akan menggalang seluruh perhatian saya, menggagalkan misi Adam dan anak keturunannya yang engkau angkat sebagai khalifah di muka bumi. Aku akan menyimpangkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya ini kepada Allah. Dia bersumpah, la aqudanna, saya bersumpah, pasti itu saya lakukan, bahwa hidup saya akan saya konsentrasikan untuk itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, saya akan menyerbu mereka dari depan. Salah satu makna dari depan, ya, saya akan mengingatkan mereka, ini dia masa depan kamu, ini dunia, kamu harus merebut dunia ini.
Kamu harus nikmati dunia ini. Wa min khalfihim, aku akan goncang mereka dari belakang. Aku akan membuat mereka tidak percaya terhadap kehidupan sesudah kehidupan duniawi. Aku akan membuat mereka ragu terhadap akhirat. Atau paling tidak, akhirat itu entah kapan boleh datang, boleh tidak. Yang penting kita memiliki dunia ini. Wa an aimanihim, aku akan menyerbu mereka dari sebelah kanan. Aku akan membuat mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa itu kanan itu diartikan demikian? Sebab orang Arab di dalam bahasa mereka menggunakan kata-kata kanan itu artinya kebaikan. Itu istilah Arab sebelum Al-Quran diturunkan. Da'ni an yaminik, letakkan saya di kananmu. Maksudnya itu, perlakukanlah saya dengan baik. Ini Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi salah satu maknanya demikian. Jadi saya akan menyerbu mereka dari pintu-pintu kebaikan. Aku akan goda mereka untuk tidak berbuat kebaikan. Kenapa Anda saja yang berbuat kebaikan? Orang lain mendapat keuntungan, Anda juga harus mencari keuntungan. Berbuat baik itu merugikan. Demikian juga wa an syama'ilihim, aku akan menggiurkan mereka, ya, sehingga mereka terpesona terhadap maksiat-maksiat. Kemudian ini dia sesumbar, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau akan menemukan sebahagian besar mereka tidak bersyukur kepada engkau. Ini ucapan setan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga kadang-kadang, sebagian daripada kita umat manusia itu juga menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang sama. Kalau kita gagal, kalau kita sampai terprosok masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, yang kita salahkan itu Allah. Karena Allah menguji kita dengan banyak ujian, sehingga kita terpaksa berbuat begini, terpaksa berbuat begitu. Sebetulnya sudah ada yang lebih dahulu berkata demikian kepada Allah, yaitu iblis ini. Jadi syaitan itu akan menyerbu anak Adam ini, ya, dari 4 pintu-pintu besar. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Itu 4 penjuru. Tidak disebut di situ dari atas atau dari bawah. Kenapa? Karena syaitan itu sebetulnya sangat terpelajar, tapi tetap saja kurang ajar, ya. Ya. Dia mengerti betul bahwa arah atas itu tidak bisa. Itu datangnya wahyu itu. Wahyu dari atas. Itu lambang rububiyah, lambang kepengayoman ilahi, lambang turunnya rahmat. Sedangkan dari bawah itu lambang kehambaan. Satu derajat yang tidak bisa digoncang oleh syaitan ialah derajat kehambaan. Orang yang sudah menikmati kehambaan itu tidak mungkin terperdaya oleh syaitan. Kalau terperdaya sedikit dia cepat kembali, cepat melihat, menyaksikan mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang sahabat namanya Qatadah, ataka syaitan ya ibna Adam min kulli wijhatin ghayra annahu lam ya'tika min fawqik lam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Wahai anak Adam, syaitan akan menyerbu Anda dari segala macam penjuru. Hanya saja dia tahu dia tidak mampu datang dari atas, karena dia tidak mampu untuk membendung rahmat Allah yang Allah akan berikan kepadamu. Terus mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu insyaallah diselamatkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis memberitakan kepada kita bahwa syaitan itu qa'ada, itu duduk, ya, nongkrong dalam kesiapsiagaannya, berkonsentrasi. Qa'ad di sini bahwa langkah pertama yang diusahakan oleh syaitan kalau bisa, ya, sebisa-bisanya dia membuat seseorang itu meninggalkan Islam. Orang itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang dari agama lain mau pindah ke Islam, dia goda terus, atuslim wa tadara dinak wa dina abaik wa abai abaik. Apa Anda mau masuk Islam untuk apa? Kenapa Anda harus meninggalkan agamamu, agama nenek moyangmu? Ini tradisi, ini berarti berpisah dengan keluarga.
Hanya orang bodoh saja yang berbuat begitu. Kenapa menciptakan permusuhan dengan keluarga? Itu bujukan syaitan. Fa'asahu fa'aslam. Ya, kalau seseorang yang betul-betul melihat kebenaran, keselamatan, sebab manusia pada nalurinya mencintai keselamatan, mencintai keuntungan. Apabila dia sudah memilih Islam sebagai suatu keuntungan dan suatu keselamatan, dia akan masuk Islam. Kalau orang itu sudah masuk Islam, dia tidak mampu lagi untuk mencegahnya, dia akan menggoda dari segi lain. Dia akan melarang orang itu untuk berhijrah. Tsumma qada lahu bi tariqil hijrah. Hijrah itu ialah meninggalkan segala sesuatu yang buruk untuk mendapatkan sesuatu yang baik, atau meninggalkan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah namanya. Hijrah itu positif. Hijrah itu juga mengandung makna menuntut ilmu. Maka ada hadis Nabi, la ya ummu arabiyun ala muhajir. Tidak boleh orang yang tidak belajar, yang tidak mengerti, tidak patut untuk menjadi imam, menjadi pemimpin atas orang-orang yang terpelajar. Jadi muhajir adalah orang yang terpelajar, orang yang hijrah dari kampung halamannya mendatangi Nabi SAW itu untuk belajar, untuk lebih mengerti agama, untuk lebih mengerti bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orang ini mau hijrah, dia mengatakan, bagaimana Anda berhijrah? Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan hal-hal yang Anda sudah biasa. Jangan. Tapi kalau orang itu masih terus bertekad, dia akan pindah ke tahapan-tahapan yang lain. Kita harus tahu ada dua pintu besar. Saya tadi sudah menyebutkan beberapa pintu, tapi mungkin agak lebih jelas. Ada dua pintu besar yang menjadi perhatian setan, yaitu pintu kekayaan. Kekayaan dalam makna yang universal. Apa itu kaya harta, kaya wibawa, kaya kekuasaan, pokoknya kekayaan. Dan kedua, agar supaya hidup ini nikmat. Jadi memang itu saling dukung-mendukung. Kekayaan kita perlukan agar supaya hidup kita ini senang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa, bahwa tipu daya setan itu lemah sebetulnya. Kenapa lemah? Karena terbuka sebetulnya. Jadi ketahuan itu permainannya. Jadi kalau kita juga tertipu, ya memang kita terlalu lemah. Masalahnya kita tidak tahu persoalan. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan bahwa tipu daya setan itu lemah, karena Allah sudah membongkar, dan Dia sudah membongkar dari mana dia akan menyerbu kita. Korban pertama adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita itu dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak cucunya. Ada orang mengatakan Allah melarang orang jangan ngerasani, jangan ngomongin jelek orang, kan dosa. Kok Allah ngerasani Adam dan Hawa melulu dalam Al-Quran? Itu untuk pelajaran anak cucu Adam, dan Adam tidak keberatan. Adam senang itu. Sejarah hidupnya itu disampaikan oleh Allah kepada anak cucunya supaya menjadi pelajaran. Dan dalam waktu yang sama Allah menunjukkan bahwa Adam dan Hawa itu setelah jatuh itu mampu membangun kembali kebesaran, sehingga mereka mencapai kebesaran yang lebih tinggi. Jadi kebesaran yang dicapai oleh Adam dan Hawa sesudah berbuat dosa adalah kebesaran yang lebih besar daripada sebelum kedua ayah dan ibu kita itu berbuat kesalahan. Jadi ini suatu pelajaran yang harus kita ketahui. Boleh jadi sesudah kita berbuat kesalahan, tertipu oleh setan, kita tobat, kita kembali kepada Allah, itu kita akan mendapat suatu peringkat yang lebih tinggi daripada semula. Jadi ini merupakan gambaran daripada kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini anak cucu Adam. Jadi kalau kita pernah berbuat kesalahan wajar. Tapi kalau kita tidak tobat, itu orang boleh curiga, apa anak halal, apa anak haram ini. Sebab kalau syaitan itu berbuat dosa tidak mau tobat. Tapi kalau Adam berbuat salah, dia tobat. Jadi kalau kita ini anak Adam, walaupun kita berbuat salah, kita akan kembali kepada Allah. Fawaswasa lahuma asyaitan liyubdiya lahuma ma wuriya an sawatihima. Jadi syaitan, iblis menggoda ayah dan ibu kita
Adam. Allah katakan tujuannya apa? Agar supaya dia telanjangkan keduanya itu, agar dia buka aurat kedua manusia itu. Aurat itu ada aurat yang zahir, ada aurat yang batin. Adam ketika berbuat salah memang aurat zahirnya terbuka, tetapi di sana ada aurat batin. Kenapa Adam itu menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang berbuat dosa di dunia ini akan terbuka aibnya. Baik kalau terbuka aibnya di dunia ya, daripada terbuka aib di akhirat. Maka kadang-kadang orang itu nekat, dia tutupin juga, walaupun semua sudah tahu, tapi tutupin terus. Saya tidak bersalah, semua orang tahu. Sebetulnya makin memalukan itu. Tapi kalau dia terima saja, dia mengaku, kata Nabi, fadihatun fid dunya khairun min fadihati yaumil qiyamah. Malu di dunia itu lebih baik daripada malu di akhirat. Jadi ada kemungkinan kalau seseorang itu mengaku di dunia, itu kan dia malu tuh ngaku ya, air mukanya jatuh. Menurut perasaan dia begitu, padahal kalau dia nggak ngaku juga jatuh juga. Itu Allah Subhanahu wa taala menghormati ketulusannya kepada Allah, kepercayaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai kesatriaannya atau kejujurannya walaupun terlambat. Inilah makna daripada memang setan itu ingin mempermalukan kita, ingin menelanjangi kita, bahwa memang buka aurat itu nggak baik memang. Sama sih kita jadi setan sendiri, buka-buka sendirian. Bagaimana setan membujuk Adam dan Hawa? Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi Allah melarang kamu makan buah ini karena Allah tidak mau kamu itu menjadi dua malaikat, ya, atau menjadi orang yang abadi, hidup terus. Kenapa itu iblis mengatakan kepada Adam, kamu tidak makan ini supaya kamu jangan jadi malaikat? Padahal Adam tahu itu malaikat nggak makan memang. Malaikat itu tidak makan. Kenapa saya untuk jadi malaikat makan dulu? Kemudian Adam juga tahu bahwa dia manusia, dia bukan malaikat dan tidak akan jadi malaikat. Kenapa kepingin jadi malaikat ya? Sedangkan malaikat Allah perintahkan untuk menghormati sama Adam. Jadi Adam punya kedudukan itu tinggi. Sehingga ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah berkata dalam kitabnya, dia bilang, ya abah, wahai ayah, Allah sudah perintahkan malaikat hormat sama kamu. Masa kamu kepingin jadi dia bagaimana sih? Itu ada dialog dia dengan Adam alaihissalam. Tapi sebetulnya saya cenderung kepada ada bacaan yang lain ya, dua bacaan itu. Illa an takuna malikaini. Malikaini apa? Dua orang yang memiliki kekayaan. Dalam bujukan yang lain tuh dia berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua pohon abadi. Kamu kalau makan itu hidup terus dan kekayaan yang tidak habis-habisnya. Jadi dari dua pintu itu Adam alaihissalam pada saat itu belum tahu ya, belum diberitakan oleh Allah bahwa dia bakal mati. Dia pikir mungkin dia akan jadi khalifah, hidup terus, kemudian beranak pinak, ya, berkembang terus begitu. Jadi Adam waktu itu dia ragu, dia apakah saya ini hidup terus, apa saya ini bakal mati kemudian dibangkitkan lagi. Dia tidak tahu persis, dia belum tahu itu perincian. Dia sebagai hamba Allah belum tahu. Maka pada saat itu ketika ditawarkan oleh iblis ini, dia tertipu karena dibayangkan bahwa Anda nanti akan hidup abadi. Ya, ada ulama yang berpendapat begini, ini tipu daya setan. Dia bilang ketika dikatakan malakain itu tidak mungkin. Sedangkan khalidin itu mungkin. Jadi setan itu kalau menipu, ketika dia menipu orang pintar, dia tidak langsung to the point begitu. Dia tawarkan dua alternatif ya, bahwa satu itu kayaknya nggak bisa, yang satu bisa. Jadi membuat orang yang di hadapan itu percaya, oh ini serius ini. Jadi sesuatu ada dua. Anda boleh jadi kalau Anda makan ini, Anda jadi malaikat. Itu menurut Adam itu nggak mungkin, karena saya bukan malaikat. Nah, kemudian dikatakan bahwa
atau Anda hidup terus. Kemudian pada tahap yang kedua, jadi dia membujuk Adam itu bukan sekali jadi, tidak, berkali-kali. Maka yang kedua kali, hal aduluka ala sajaratil khuldi, apakah kau nggak mau? Jadi ungkapan itu, idiom itu sangat sopan, ya, sangat familiar sekali. Masa kau nggak mau gitu loh? Saya menunjukkan kau bagaimana caranya engkau bisa hidup abadi dan memiliki kekayaan yang tidak habis-habisnya. Kemudian waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian dia bersumpah, dia mengatakan wallahi, dia pakai nama Allah. Itu yang menggoncangkan Adam alaihissalam. Dan ketika Adam ditegur oleh Allah, Adam menjawab, aku tidak bayangkan ya Allah ada orang yang berani, sekalipun dia iblis ya, dia tidak mau sujud sama saya, urusan dialah, mungkin karena saya dianggap begini dan begitu, tapi dia bersumpah pakai namamu. Saya tidak membayangkan sama sekali ada makhluk yang berani bersumpah dengan namamu, kemudian dia bohong. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, kata orang saleh, ya, orang ulama yang saleh mengatakan, man khada'ana billahi in khada'na. Barang siapa yang mau menipu kita pakai nama Allah, kita pasti tertipu, karena yang dia pakai nama Allah. Di dalam riwayat Isa ibni Maryam, Isa Nabiullah Isa alaihi salam, dia melihat orang mencuri, dia melihat orang itu mencuri. Dia katakan, kenapa anda mencuri? Kenapa anda mengambil barang bukan barang milik anda? Orang itu mengatakan, wallahi aku tidak mencuri. Ketika dia mengatakan, wallahi aku tidak mencuri, Isa ibni Maryam berkata, amantu billahi wa kadzabtu aini. Aku beriman kepada Allah yang maha mulia dan aku bohongi mataku. Mungkin ya penglihatanku pada saat itu kurang baik. Maka di dalam kesaksian, kalau orang berbuat kesalahan, satu orang tidak cukup, bisa dikalahkan dengan sumpah. Maka kesaksian harus beberapa orang. Kemudian kita langsung saja ya masuk kepada cara-cara setan, ya, cara yang lebih praktis mungkin. Bagaimana setan itu menipu kita, ya. Ada tahapan-tahapan yang tadi saya sudah singgung, ya. Yang pertama kali, setan itu berusaha kalau bisa seseorang itu murtad, meninggalkan agamanya. Dia berusaha untuk mencegah seseorang itu beriman, atau apabila dia sudah beriman, dia goda orang itu dengan segala macam bacaan-bacaan, ya, pendengaran-pendengaran. Dia cenderung untuk mendengarkan hal-hal yang membuat dia itu jauh dari Allah atau murtad dari agama, dan dalam waktu yang sama dia tidak mau mencari itu bahan-bahan yang lain untuk dia perbandingkan. Itu termasuk tipu daya setan. Jadi kalau orang itu bisa murtad, ya itulah yang terbaik menurut setan. Kalau tidak, boleh saja orang itu beriman kepada Allah dengan tanpa berkiblat kepada Rasulullah SAW. Sesudah dia beriman sama Allah, dia menentukan bagaimana saya berhubungan dengan Allah. Termasuk setan itu sendiri itu, dia kan beriman sama Allah. Setan kalau ditanya, "Ma rabbuka?" dia akan jawab, "Allahu Rabbi." Bahwa Allah itu Tuhan saya. Berapa Tuhan kau? Maha Esa, dia jawabnya begitu. Tetapi ketika Allah perintahkan dia lawan itu Allah. Dia bilang, enggak, saya enggak setuju. Demikian juga dia ingin mengadakan hubungan ibadah dengan Allah itu semaunya dia. Jadi kita juga demikian. Kalau kita sudah beriman nih sama Allah dan Rasulnya, tapi kalau kita di dalam melakukan ibadah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Allah, kita tidak mau bertanya-tanya, tidak mau belajar, ya mirip-mirip sedikit. Jadi kita mau menentukan sendiri bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang mengatakan, ya saya beriman kepada Allah, tapi tidak perlu saya harus terikat sama Muhammad. Ada apa? Itu ada orang yang demikian. Jadi seseorang itu apabila dia ragu kepada kerasulan Nabi Muhammad, dia belajar, dia membaca Al-Quran. Al-Quran itu bukti kerasulan Nabi Muhammad. Dia cari di situ. Bisakah dia menemukan atau tidak? Ya, dia harus serius mencarinya. Kalau memang dia menganggap bahwa hubungan dengan Allah itu sesuatu yang penting,
ya, sesuatu yang berhak untuk dia korbankan waktunya, tenaganya. Seseorang kalau mengetahui bahwa memang Allah mempunyai hak atas dia, dia harus bertanya kepada Allah, apa yang harus saya lakukan kepada engkau? Bagaimana yang harus saya lakukan dalam hidup saya ini? Apa maumu dari aku? Allah sendiri berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menduga bahwa aku menciptakan kamu itu sia-sia tanpa tujuan? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan kau kira kau bakal tidak kembali kepada aku akan tanya kepadamu. Ta'alallahul malikul haq. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Barang siapa yang tidak menyembah Allah secara utuh ini, tidak menyembah penciptanya, penganugerahnya secara sempurna, dia bilang, maka pencipta itu berhak untuk mengadakan perhitungan dengan dia. Jadi bukan, Allah mengatakan bukan sia-sia, ada tujuan. Dan jadi tujuan itu harus kita cari sebetulnya. Di situ ada orang yang mengatakan, saya ini utusan Allah untuk menyampaikan kepada Anda tujuannya apa. Anda boleh tes. Boleh tes. Jadi Nabi Muhammad itu boleh kita uji dia, betul nggak dia itu Rasulullah. Bagaimana mengujinya? Lewat Al-Quranul Karim. Lewat Al-Quran Al-Karim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaqulul ladzina kafaru wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Orang-orang yang kafir itu, kafir ini dalam makna menolakmu. Orang-orang yang menolak kerasulanmu itu berkata, lasta mursalan, Anda bukan Rasul Allah. Allah tidak butuh Rasul. Allah menciptakan kita, Dia mengilhami kita. Anda mengaku Rasul tidak betul. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Orang yang kafir kepada kerasulanmu berkata, Anda bukan Rasul. Qul kafa billahi syahidun baini wa bainakum. Katakan kepada mereka, Allah jadi bukti, Allah jadi saksi bahwa aku ini Rasul. Maksudnya apa? Bahwa orang yang mendakwa Rasul itu bukan saya saja. Sebelum saya banyak Rasul. Cobalah dipelajari. Bukti bahwa saya ini Rasul dari Allah, bahwa Allah mempunyai tujuan ketika menciptakan segala sesuatu. Kita saja berbuat apa saja mempunyai tujuan. Apa sih yang kita lakukan, itu ada tujuannya. Makin terhormat seseorang itu, makin terhormat tujuannya. Makin besar wawasan seseorang itu, tujuannya pun makin bernilai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini dan menciptakan manusia dan menunjukkan kepada kita betapa besarnya, betapa luasnya ilmu Allah, tentu tujuannya pun makin suci, ya enggak? Ini yang saya pahami. Qul katakan wahai Rasul bahwa Allah itu saksi bahwa aku ini Rasul Allah. Wa man indahu ilmul kitab. Dan orang yang memiliki pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran, dia akan mampu membantu Anda membuktikan bahwa aku ini Rasulullah. Jadi sebetulnya kita melihat bahwa cara menghadapi syaitan itu ilmu. Kelihatannya nanti segala sesuatu itu untuk menutup pintu syaitan itu ilmu, bukan ikut-ikutan. Tidak. Kalau kita selamat dari kekafiran dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk kita dari pintu bid'ah. Maksudnya apa? Kita berbuat hal-hal yang tidak diperintahkan oleh agama, tidak dianjurkan oleh agama, terus kita mendakwa itu dari agama. Atau juga sebaliknya, ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, kita mengatakan itu tidak berkaitan dengan agama. Jadi bid'ah itu bukan dari satu segi saja, ya. Kadang-kadang ada orang cenderung sekali mengatakan orang lain berbuat bid'ah. Boleh jadi dia yang ketika menuduh itu sudah berbuat bid'ah. Bid'ah itu lawan daripada sunnah. Lawan daripada sunnah bid'ah itu. Fudail ibnu Iyad, seorang sufi besar, mengatakan bahwa ikhlas di dalam beramal tidak cukup. Kita ikhlas di dalam beramal tidak cukup, tetapi juga harus didampingi dengan amal yang betul. Amal yang betul kita lakukan tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Hati ikhlas tetapi ngawur, semau kita, tidak banyak berbeda dengan iblis.
Iblis juga begitu, dia bilang dia ikhlas. Ya, ikhlasnya dia lah. Ya, maka ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menurut Nabi, andai kata Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang lain, cukup satu saja ayat, yaitu qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mengesahkan Allah itu ikhlas. Kemudian qul innama ana basyarun, aku ini makhluk yang bisa kamu lihat. Jadi maksudnya itu kamu harus mengikuti jejak aku, karena Allah tidak mengutuskan kepada kamu seorang malaikat yang tidak bisa kamu tiru. Kalau dia berbuat sesuatu namanya saja malaikat. Kalau jin pun demikian, tidak bisa kita lihat. Tapi yang Allah utus kepada kita adalah manusia yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan kita, dan bisa kita lihat. Dan alhamdulillah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu dinukilkan kepada kita secara luar biasa. Seakan-akan Nabi itu hidup bersama kita. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini, zaman dulu ataupun zaman sekarang, yang perjalanan hidupnya itu begitu jelas, begitu mendetail, ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Boleh dicek gitu. Maka Nabi itu hidup bersama kita. Nah, kalau kita tidak melihatnya, itu karena kita tidak mau melihat. Nah, itu juga kembali kepada ilmu, ya. Jadi untuk menghadapi bid'ah, tipu rayuan iblis, bagaimana kita sudah ikhlas terus berbuat agama semau kita, itu dari iblis itu. Untuk mengatasinya harus dengan sunnah. Sunnah itu adalah ilmu yang harus kita pelajari, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selamat, ya, dalam hal ini, dia akan goda kita dari dosa-dosa besar. Dia akan memasuki lewat pintu dosa-dosa besar. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau kita tidak berbuat dosa, yang dimaafin itu siapa nanti? Jadi Allah harus memfungsikan sifatnya itu, maka harus ada hamba-hamba yang berdosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berkata dalam Al-Quran, dia juga bawa dalil dia itu. Iblis bawa dalil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa-dosa besar, yang sudah kelewatan, nanti juga dimaafkan kalau kamu kembali kepada Allah. Kalau bisa dinikmati dunia akhirat kan lebih baik, tidak? Masuk dulu surga di sini, kemudian baru masuk surga di sana. Jadi dapat dua surga lebih baik daripada satu surga. Mungkin demikian cara-cara iblis, ya, membujuk kita, ya. Boleh-boleh saja kalau seseorang itu bisa jamin, ya, jamin terhadap usianya. Maka Imam Ali karamallahu wajhah berkata, ada dua manusia yang paling dibenci Allah, yaitu yang pertama, orang yang memberanikan orang lain berbuat dosa. Nggak apa-apa, nanti juga tobat. Nah, itu nggak apa-apa, kamu juga masih muda, jangan menua-nuakan diri, jangan. Apalagi nanti kalau haji, kan sudah dimaafin semua dosanya. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang kedua juga paling dibenci oleh Allah, sama dengan yang pertama. Jadi 1-2 itu tidak mempengaruhi urutannya ini, dua-dua sama. Ialah orang yang membuat hamba-hamba Allah putus asa kepada Allah. Yaitu ketika orang sudah berbuat salah, dosanya besar, kamu tidak bakal dimaafin, sudah dosanya sudah kebanyakan. Nah, ini juga sama. Iblis itu sifatnya demikian. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, oleh iblis mengatakan jangan kepalang tanggung, nanti juga masuk neraka. Untuk apa? Ya sekalian aja. Masa neraka di sana, neraka di sini lagi. Itu iblis demikian. Nah, kalau pintu ini berhasil kita tutup, kita selamat, dia akan menggoda kita dari pintu yang lain, dan itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil nggak apa-apa. Apalagi dosa kecil itu dia bawa hadis-hadis Nabi.
itu hilang dengan wudu, hilang dengan sholat sunat, apalagi pakai sholat wajib. Habis itu semuanya. Ini masuk dalam kategori yang Sayyidina Ali mengatakan orang yang memberanikan hamba Allah berbuat dosa. Dosa itu betapapun kecilnya akan besar sebetulnya apabila kita menyadari di hadapan siapa dosa itu kita lakukan, ya, perintah siapa yang kita langgar. Jadi masalahnya itu bukan masalah dosa, ya, masalah kesalahan itu kita perbuat itu terhadap siapa, ya, tidak sama kan. Boleh suatu perbuatan kita lakukan sama teman kita itu sangat tidak diterima apabila kita lakukan kepada guru atau kepada orang tua atau kepada seorang pejabat. Ini berbeda-beda bagaimana kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Athaillah Iskandari, seorang sufi besar, berkata, tidak ada itu saghair. La saghair ma'al israr. Tidak ada itu dosa kecil selama Anda bertekad. Selama Anda mantap, ya, nggak apa-apa. Tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. La kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau Anda taubat kepada Allah, Anda menangis datang kepada Allah, ya Allah, saya sudah cilaka ini, tolong saya. Tidak ada itu dosa besar. Semua bagi Allah tidak ada artinya kecil. Di hadapan pemaafan Allah Subhanahu wa taala semuanya kecil. Tapi kalau kita semau kita sombong, saya iblis itu, ya, itu berbahaya sekali. Yang kelima, iblis itu menganjurkan kita untuk mengisi waktu kita itu dengan amal-amal yang mubah, amal-amal yang boleh-boleh saja, sedemikian rupa sehingga membuat kita ini melupakan kewajiban-kewajiban. Mendengar musik umpamanya, ya kan boleh saja dengar musik, apalagi musik yang itu yang baik-baik, ya, musik yang tidak porno, ada nggak ya? Musik yang tidak porno umpamanya, kata orang ada musik yang porno umpamanya, atau musik, ya, yang bisa yang menggiring seseorang kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi mendengar musik sepanjang hari sampai tidak buat PR, apalagi sholat, ya, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain, itu adalah suatu dosa. Boleh jadi suatu perbuatan apabila membuat kita mengorbankan kewajiban itu berdosa. Atau banyak ibu-ibu sibuk dengan dharma wanita sampai melupakan kewajiban-kewajiban di rumah. Entah anaknya kemana nggak tahu, tiba-tibanya anak-anaknya sudah pada teler semuanya. Nah, itu sangat berbahaya dengan tujuan untuk menopang karir suami. Payah suami-suami zaman sekarang ini, tidak bisa maju kalau nggak didampingi oleh istrinya, ya, akhirnya anak jadi korban. Atau ibu-ibu rame-rame olahraga untuk kesehatan dengan berpakaian kurang baik di muka umum, bikin rusak akhlak anak-anak muda. Ya, memang mungkin itu perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja sebetulnya itu. Iblis mengatakan ini nggak apa-apa. Bagaimana kalau perbuatan-perbuatan yang tidak apa-apa itu dilakukan dengan cara yang baik pula, ya? Bahkan ada perbuatan yang terpuji, kita melakukan hal-hal yang sunat atau bahkan hal-hal yang wajib, ya, nih. Tetapi dengan mengorbankan kewajiban yang lain tidak boleh dalam agama. Datang waktu sholat, sholatnya wudunya setengah jam, sholatnya 1 jam, pekerjaannya ditinggalkan, orang banyak terbengkelai. Itu banyak yang terjadi bagi orang yang sebetulnya niatnya baik, niatnya ibadah, menelantarkan orang sekian banyak, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, ya, seorang sahabat dan seorang ulama sahabat. Dia pernah beriktikaf di Masjidil Haram di bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Dalam iktikaf itu tiba-tiba dia keluar karena ada seseorang yang datang kepada dia bisik-bisik, kemudian keluar. Jadi dia ditegur oleh sahabat yang lain, mengatakan, bagaimana Anda memutuskan iktikaf Anda padahal Anda sedang beriktikaf di Masjidil Haram pada 10 hari yang terakhir. Setelah dia kembali, dia mengatakan, aku sudah melakukan sesuatu yang lebih besar pahalanya. Seseorang datang memohon bantuan aku, ada bantuan
Saya harus membantunya. Kemana? Tidak tahu kemana, suatu tujuan. Saya lakukan itu sebagai suatu kewajiban karena dia membutuhkan aku. Dan i'tikaf saya tidak putus, datang dilanjutkan kembali. Itu orang yang berilmu. Ada orang yang zikir di malam hari ini baru belajar tasawuf, ya enggak? Dia zikir di malam hari sekian puluh ribu kali, ya enggak? Pagi-pagi dia tidak pergi ke kerjaannya karena dia pusing. Pernah kejadian itu ditanya oleh Syekh Muhammad Ghazali, dia bilang, kenapa Anda tidak melakukan tugas hari ini? Wah, ini pegawai di Kementerian Agama lah di Mesir ya. Syekh Muhammad Ghazali tanya, kenapa kau nggak datang? Banyak orang yang membutuhkan Anda. Dia bilang, semalam saya duduk di Zawiyah Sufia, kebanyakan sekian puluh ribu. Syekh Ghazali berkata kepadanya, untung saja Anda tidak gila. Ya, nah. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja zikir itu. Kita diperintahkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi semuanya dong, jangan 'ala junubihim saja. Jadi itu kalau zikir yang begini, duduk begini ini, itu zikir sambil berbaring itu. Harus ada zikir sambil qiyaman bekerja, qu'udan berkonsentrasi itu. Bekerja ketika kita sedang melakukan tugas kita, sedang mengajar, sedang belajar, sedang berniaga, sedang bertugas di kantor ya. Semuanya kita niatnya itu konsentrasinya ibadah kepada Allah, itu qiyaman. Wa qu'udan itu konsentrasi itu ketika merenungkan untuk menciptakan ide-ide, merenungkan bagaimana memecahkan problem ekonomi umat, bangsa. Pokoknya Kang Jalal lagi ngarang buku, itu mungkin itu zikirnya qu'ud itu. Kelihatannya sih tidak bergerak ya, tidak bekerja, tapi semuanya dikonsentrasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu qu'ud. Nah, kalau sudah diam terus subhanallah alhamdulillah, sudah qomat kamit itu zikir yang santai itu. Ya, nikmat begitu. Jadi harus digabungkan itu semuanya. Jangan sampai ada hal-hal yang itu penting, memang perlu kita duduk itu beriktikaf, berzikir itu penting. Nah, di malam hari atau waktu tahajud itu perlu juga waktu begitu. Tapi jangan begitu semuanya. Ya, kita meniru Nabi, katanya Nabi dulu iktikaf di Gua Hira. Kan belum turun Quran waktu itu, sekarang kan sudah turun. Mau iktikaf juga supaya turun wahyu. Itu. Ya. Maka memang ya, maaf ini, kalau kita ngomong tentang menutup pintu-pintu setan, ya, pintu-pintu setan, yang pertama kali pintu setan yang berkaitan dengan para mutasawwifah. Mutasawwifah, kita kan mau jadi sufi nih. Sebelum jadi sufi, jadi mutasawwif dulu. Ada tahapan-tahapannya. Ya, kita ini masih mutasawwif, mau hidup secara sufi. Kalau sudah sufi itu nanti semacam Imam Ghazali itu sudah sufi. Itu ada orang yang mau jadi sufi tapi tidak mau datang ke tazkiyah, itu berbahaya. Ya. Al-Imam Junaid, Syekh Tariqah Sufiyah, Imam Junaid itu, Imam Junaid berkata, man tasawwafa qabla an tafaqaha faqad tazandaq. Jadi artinya kalau dalam bahasa modernnya itu, bahasa Jakartanya itu, barang siapa mau jadi sufi tidak ke tazkiyah, jadi zindik. Tidak belajar, datang ke sini bagaimana tahapan-tahapannya itu bisa jadi zindik itu. Duduk di tempat begitu sendiri, itu qomat kamit siang hari siang malam terus menerus itu berbahaya. Dia bisa menyaksikan hal-hal yang aneh karena kecapean. Dan memang ya, dan setan datang ke sama mereka bagaimana? Setan berkata begitu, banyak zikir ya, sucikan hatimu, jauhkan dengki, jangan sombong, berakhlak yang mulia, semuanya baik-baik. Kemudian apa, nggak usah belajar? Nggak usah belajar. Itu ilmu yang dipelajari orang itu ilmu saja. Ada di balik ilmu itu hakikat. Wah, omongnya semua bagus. Itu yang perlu. Ada apa belajar, langsung saja ke hakikat. Di situ dia mungkin nanti di dalam
khalwatnya itu ya, dalam jangka yang panjang, mungkin dia akan menyaksikan hal-hal yang aneh. Dia akan mendengarkan bisikan-bisikan. Setan itu bisa membisik hal-hal yang betul sebagai tipu daya untuk dia masukkan kita dalam perangkap, sehingga sesudah itu kita akan mendengarkan terus bisikan-bisikannya. Di dalam Al-Quran itu ya, di perang Badar ya, itu setan datang kepada orang musyrikin. Jadi ketika akan menghadapi Rasulullah SAW, orang musyrikin di Mekah itu bimbang. Kalau kita keluar berhadapan dengan Muhammad SAW, kita khawatir kalau kabilah Kinanah itu di dekat Mekah. Pada saat itu memang ada lagi sedikit clash antara orang Quraisy dan orang Kinanah. Dikhawatirkan orang Kinanah memanfaatkan kesempatan keluarnya orang Quraisy dari Mekah menuju ke Badar. Mereka akan masuk ke Mekah. Ketika dalam keadaan takut begitu bimbang, itu muncul seseorang namanya Surakah. Bukan Serakah, Surakah. Surakah bin Malik. Padahal dia seorang muslim itu. Dan kamu jangan khawatir, tidak ada Bani Kinanah yang akan menyerbu keluarga-keluarga kamu sepeninggalan kamu dari Mekah. Saya jamin. Itu orang Arab atau seorang tokoh kalau menjamin itu dihormati. Jadi mereka percaya ada jaminan dari Surakah, maka mereka bergerak. Itu pemunculan setan dalam bentuk manusia. Itu boleh terjadi. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lain ya, ada kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ada riwayat kejadian di zaman dulu, ada seorang rahib. Rahib ini beribadah di biaranya. Kemudian di suatu malam ada seorang perempuan, gadis ya, dia mengembala hewan, mengembala kambing. Ketika pulang dari pembalaannya itu di sore hari itu turun hujan begitu. Punya ada suatu halangan sehingga dia terpaksa singgah di biara itu. Disitulah setan itu menggoda rahib ini atau seorang biarawan ini sehingga dia tergelincir, dia perkosa ini perempuan. Akhirnya perempuan ini hamil. Jadi setan datang terus kepadanya mengatakan ini sudah hamil. Kalau sampai dia melahirkan anak, orang akan tanya anaknya siapa. Maka lebih bagus kamu bunuh saja perempuan ini. Kamu tanam ini perempuan, dan tidak ada orang yang akan curiga sama kamu. Nanti orang akan cari siapa pembunuh ini, karena kau seorang rahib. Tapi kalau sampai dia berbicara suatu ketika, itu masalah itu. Dibunuh. Ini anak perempuan ini mempunyai 4 orang saudara. Keempat-empatnya itu mimpi. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir ya, itu mimpi yang membisikkan kepada mereka itu setan. Yang memberitakan kepada mereka bahwa saudara kamu itu dibunuh oleh itu rahib itu. Setan tahu kalau dia beritahu satu aja itu sih, masa rahib itu perkosa saya punya saudara dan membunuhnya tidak mungkin. Tapi dia bisikan kepada 4 orang itu. Jadi ketika bangun dari tidur, yang satu kumpulin saudaranya, mungkin yang tuaan, mungkin berkata, saya semalam mimpi saya mau ngomong sama kamu. Ini cuma mimpi saja, tapi saya juga risau dengan mimpi saya ini. Saudara kita kan tidak pulang-pulang ini. Sekian lama kita cari nggak ketemu. Saya mimpi bahwa seseorang berkata kepada saya dalam mimpi itu bahwa saudara kita itu dibunuh, sudah diperkosa oleh si biarawan itu. Saudara-saudara mengatakan, setiap mereka mengatakan saya juga mimpi yang sama. Ini kejadian, ya bukan di zaman Islam, bukan zaman dulu ini. Akhirnya mereka melaporkan kepada raja. Dan di situ ayat inilah yang digambarkan bahwa setan itu bisa memberikan bisikan yang tidak-tidak kepada manusia.
Maka kalau bisikan kita itu mimpi, bisikan dan lain sebagainya itu 3 macam. Ada bisikan rahmaniyah, bisikan dari ilahi ini. Ya, boleh jadi seorang yang saleh, yang banyak zikir itu akan mendapatkan pengilhaman dari Allah Subhanahu wa taala, pemikiran dari Allah, pemecahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu merupakan renungan pribadi, angan-angan, dan boleh jadi dari syaitan. Maka bagaimana kita mengetahuinya itu dari syaitan atau bukan dari syaitan? Dari Allah apa dari syaitan? Caranya ialah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada patokan-patokan umum, ya. Dalam hadis Rasulullah, ya, dalam perjalanan hidup beliau itu ada garis-garis besar. Bagaimana kita mengetahui apakah ini bisikan syaitan atau ini memang petunjuk ilahi? Saya kira saya cukupkan sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan rahmaniyah. Ya? Bisikan rahmaniyah. Oh ya. Atau bisikan syaitan. Hadisun nafs, bisikan hati, ya, angan-angan ini. Namanya ada orang mimpi nih, mimpi jumpa sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan syaitan tidak bisa menjelma kayak saya. Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa melihat aku dalam mimpi, ya akulah yang dilihat. Nah, seseorang mimpi, pernah seseorang berkata sama saya mimpi melihat Nabi. Orangnya keriting rambutnya, orangnya hitam. Saya bilang nggak benar itu. Nah, katanya Nabi, barang siapa mimpi beliau, berarti itu Nabi. Iya, kalau sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Jadi Anda harus ngecek sifat Nabi bagaimana. Jadi sebab itu boleh syaitan, tapi syaitan tidak bisa menjelma jadi Nabi. Boleh memang Nabi, boleh angan-angan saudara. Jadi saudara terlalu kagum sama Kofi Anam mungkin. Jadi dibayangkan Nabi kayak begitu, nggak bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Qadir tadi pada pembukaan memberikan suatu hadis yang harus dibaca pagi dan sore. Apakah bisa diberikan kepada kita, Pak, untuk kami amalkan? Satu itu, yang dua tadi Bapak memberikan ayat suci Al-Quran yang mengenai apa tadi itu, ikhlas beramal belum cukup, harus diikuti dengan amal yang betul. Tapi Bapak membacakan ayatnya, tapi belum kami ingin tahu itu surat berapa, ayat berapa, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sudah menceritakan panjang lebar tentang strategi iblis dalam menyerang atau menjerumuskan manusia. Yang ingin saya tanyakan sesuai dengan tema kuliah ini, bagaimana praktek-praktek sufi untuk menangkal godaan syaitan itu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, kan akan menggoda manusia dengan berbagai cara, tapi kan nggak mungkin setan dalam bentuknya yang asli goda gitu kan, nggak mungkin. Bisa juga dia dalam bisik-bisik melalui manusia atau melalui bisik-bisik kita sendiri. Terus satu saya tanya, dan gimana caranya kita mengetahui bisikan itu dari Allah atau dari, kadang-kadang kan selama kita digoda ada bisik-bisikan itu kita nggak tahu. Kalau yang jelas bagus mungkin kita tahu itu dari Allah ya, tapi kadang-kadang ada sesuatu bisikan yang kita nggak mengerti, belum kelihatan batas atau halus batasannya. Jadi gimana cara membedakan itu bisikan setan atau bisikan dari Allah? Pertama itu. Yang kedua, maaf Ustaz, sebelumnya saya agak nanya, mungkin agak bandel ya nanya. Ini tentang Nabi Adam, Ustaz. Saya percaya betul kalau Allah menciptakan sesuatu dengan tidak sembarangan. Begitu juga menciptakan alam semesta, tepatnya dengan terencana segala sesuatunya. Menciptakan alam semesta tentu dengan Adam. Untuk Adam nanti akhirnya dosa terus dibuang ke dunia. Bukan berarti Adam waktu kena bisikan setan itu emang udah ditakdirkan gitu. Apa dia kena setan jadi dia harus gitu. Dan gimana mengenai apa hubungannya dengan urusannya dengan takdir? Jadi kan takdir itu juga, saya banyak membaca kalau segala sesuatunya itu telah dituliskan dalam suatu kitab. Dan bagaimana hubungannya dengan bisikan-bisikan itu?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tadi, soal itu bisa saya kasihkan sama Pak Samsuri nanti. Adapun pertanyaan yang kedua, ayatnya itu ialah surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Jadi kalau saya melihat ayat ini, sekali lagi saya jelaskan ya. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat yang terakhir 110, yang terakhir sekali. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, berbicaralah kepada mereka dengan mengatakan, aku ini adalah bashar, makhluk yang dilihat. Lihat ini, redaksi Qur'ani tidak dikatakan kul innama ana insan. Jadi bashar sama insan sama ya. Cuma kalau insan itu lebih banyak berkaitan dengan di dalamnya dulu, ya, batinnya itu. Tapi kalau bashar di luarnya. Jadi kalau katakan Muhammad SAW itu ya manusia sama kayak kita, itu sebetulnya sama dari bagian mananya, ya enggak. Kita kan suka ngomong begitu ya, lain ya enggak, memang. Jadi Allah mengatakan dasar yang bisa dilihat, maksudnya itu bisa ditiru, bisa dipelajari geraknya, cara perbuatannya. Itu sunnah Nabi, itu perangai hidup Nabi. Tetapi dan saya mendapat wahyu, oleh karena itu saya mempunyai kedudukan spesial. Apa yang saya lakukan ini adalah pasti benar karena saya dibimbing oleh wahyu. Innama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Maha Esa. Sedangkan terakhir, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, di dalam ibadat kamu jangan mensekutukan Allah. Jadi Esa yang pertama kali disebut ini berbeda dengan Esa yang kedua. Beda. Yang satu dikatakan ilahun wahid, yang kedua ahad. Itu maknanya berbeda. Jadi ini sebetulnya peningkatan daripada yang pertama. Kita sudah mengesakan Allah, oke deh. Tapi bagaimana kita menghayati keesaan Allah dalam segala tindak tanduk kita? Inilah yang kita inginkan dengan tazkiyatun nafs. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya Allah, Allah, Allah saja. Kita betul-betul dalam segala hal itu, sampai dalam masalah syirik al-asghar itu kita selamat. Itu usaha. Jadi ini kesempurnaan itu. Jadi kalau kita semuanya alhamdulillah mengesahkan Allah ya, bahwa Allah itu satu. Ya, kita tidak menyembah zat yang dua atau tiga. Kita menyembah Tuhan yang tidak seperti makhluknya. Itu memang Maha Esa itu. Tapi di dalam kita berkegiatan, berpikir, berperasaan, bercinta, gembira, marah, itu juga ada mengesahkan Allahnya itu. Sehingga kalau seseorang itu maka dia bergembira dengan Allah, bukan bergembira dengan nikmat Allah. Kita ini kan masih bergembira dengan nikmat yang Allah berikan, rumah yang bagus ya. Di balik rumah itu kita tidak bisa menikmati. Kita artinya, jadi kalau umpamanya kita bersahabatan dengan seorang pemimpin, dengan raja ya, raja menghadiahkan kita mobil ya, senang banget kita. Tapi ada orang yang bahagia karena dia itu sahabatnya raja, kan beda itu. Ada orang yang bahagia karena raja memberi dia rumah, memberi dia fasilitas. Tapi ada orang dia bahagia karena dia mempunyai hubungan pribadi dengan raja. Ini yang ahad ini, itu keinginan kita untuk mencapai derajat as-siddiqiyah atau derajat sufiyah lah dalam bahasa yang lebih populer di sini. Itu ayatnya, itu ayat yang terakhir. Kemudian pertanyaan yang kedua, praktik sufi ya, yang kiat-kiat untuk menangkal itu. Saya sudah menyinggung tadi ya, ilmu yang kemudian dilaksanakan. Jadi ilmu itu penting ya, harus belajar memang. Segala sesuatu kalau kita ingin meningkat itu harus dengan pengetahuan. Ya, kemudian saya rasa juga praktik zikir ya. Kata Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali yang maknanya makna idza taqarraba an-nasu ila Allah bi salawatihim wa siyamihim fataqarrab anta ya Ali bi aqlik. Jadi kalau orang itu banyak yang mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat sunat, berpuasa sunat, Anda mendekatkanlah diri Anda kepada Allah dengan akal Anda. Maka Anda akan unggul di atas mereka semuanya. Akal di sini maksudnya apa? Ya, memahami persoalan, mendudukannya pada tempatnya, ialah kebijaksanaan di sini. Jangan sampai
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada seorang penulis ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia pernah menulis. Dia mengatakan bahwa saya mempunyai kelemahan. Kalau saya berpuasa, saya kurang mampu menulis. Itu kelemahan beliau ya. Itu mungkin beliau nulis dalam sebuah buku yang beliau masih muda. Jadi dia tidak banyak melakukan puasa sunat. Beliau puasa sunat. Beliau ingin tuh bahwa saya ini puasa Daud itu. Tapi saya melihat kondisi saya kalau saya puasa Daud tuh, waktu itu masih agak muda mungkin ya. Itu saya kurang mampu berpikir, kurang mampu menulis. Maka saya lihat puasa saya bisa membuat saya berdosa. Karena saya seorang guru yang mengajar, saya seorang penulis. Sampai ke itu, dia ketika ingin menjelaskan bahwa seseorang itu harus mampu memilah-milah itu mana yang harus diprioritaskan. Anda jangan lupa orang yang was-was itu was-was, yang ketika dia berwudu sampai berkali-kali, sampai menghabiskan air setengah drum lah, itu dia kadang-kadang tujuannya baik untuk bersuci, bahkan kadang-kadang pakai dalil dia. Dalilnya apa umpamanya? Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang meyakinkan. Saya ini ragu saya sudah wudu atau belum? Sudah habis setengah drum kau masih tanya gitu. Atau wudunya belum tepat. Nah, kalau dia tahu bahwa Nabi itu sering berwudu, Nabi itu satu mud. Satu mud itu apa? Satu mud itu ini mud. Telapak tangan dua ini bagi ukuran yang tengah lah, tidak kecil, tidak besar. Itu Rasulullah itu satu ini, itu maunya dituangkan ke gelas. Ini mungkin satu gelas ini. Itu Rasulullah bisa berwudu begini cukup. Rasulullah mandi besar Jumat umpamanya mandi itu 4 mud ini. Jadi pernah seseorang ketika Ibnu Abbas menjelaskan kepadanya bahwa air yang paling sedikit untuk kita gunakan mandi besar itu segini. Tunjukkan itu. Satu orang gagah, rambutnya gondrong begitu, mengatakan kalau saya nggak cukup itu. Ketika dia mengatakan saya nggak cukup, terus Ibnu Abbas tersinggung tuh. Sudah cukup bagi orang yang lebih gagah daripada Anda, lebih bersih daripada Anda, dan rambutnya lebih ketal dari Anda. Maksudnya Rasulullah SAW. Ada hal yang artinya itu yang kita perlukan ya. Tapi kalau memang air lagi banyak, maunya mau pakai sampo sih boleh aja. Cuman maksudnya ini, demikianlah agama ini mudah. Rasulullah mengatakan apa? La tusaddidu ala anfusikum. Jangan kamu mempersulit diri kamu, fayusaddidullahu alaikum. Nanti akhirnya Allah bikin sulit sama kamu. Laqad saddada qaumun qablakum fasaddadallahu alaihim. Ada umat sebelum kamu begitu mempersulit persoalan sampai Allah membuat hidup mereka itu sulit. Tilka baqayahum rahbaniyatan ibtada'uha. Itu masih ada sisanya, itu bisa kamu lihat. Biara-biara orang kumpul situ, tidak kerja, tidak apa, susah payah tidak kawin. Ada orang nggak mau kawin, itu ada. Itu adalah rahbaniyah yang mereka buat ibtada'uha, bid'ah. Maka katabna alaihim. Allah tidak pernah menyuruh yang demikian. Jadi itu juga dari syariat. Itu orang-orang pintar itu, orang-orang soleh maksud saya. Orang-orang yang di biarawan itu orang-orang yang ingin menjauhkan dari dunia. Mereka tidak pernah berbuat jahat sama orang, tapi mereka berbuat bid'ah. Kenapa? Tidak mengerti agama betul. Jadi jangan kita ingin lebih suci dari Rasulullah, jangan deh. Jadi harus ada ukuran di situ. Inilah akhsyakum, aku yang paling khasyah sama Allah. Inilah atqakum, aku yang paling takwa. Nggak usah mau lebih hebat, nggak usah. Nanti bisa salah gitu. Jadi saya kira memang itu ilmu pengetahuan, kemudian kesiapan untuk menerima. Jadi pernah juga orang ini was-was pintu setan yang paling, na'udzubillah. Saya rasa dari kecil kalau dididik seseorang itu was-was itu bisa selamat dia. Ya, ada seorang imam, lupa saya apa, Imam Abu Hanifah, datang orang kepada dia, sudah mandi di sungai, sudah 3 kali nyelam. Ya, datang kepada Ibnu Abu Hanifah atau imam mana, dia bilang, saya ragu apakah mandi saya itu sudah cukup atau belum. Abu Hanifah berkata kepadanya, Anda nggak usah sholat. Jadi untuk mau sholat, Anda nggak usah sholat. Kenapa? Anda sudah dimaafkan oleh Allah. Kok begitu imam?
Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan rufi'an ummati salas. Allah memaafkan, membebaskan untuk umatku 3 persoalan. Yang pertama kali anak kecil sampai dia dewasa. Yang kedua orang tidur sampai dia sadar. Ketiga orang gila sampai dia sembuh. Anda gila. Jadi Anda nggak usah pikir-pikir wudu, tidak usah mandi. Jadi sekarang Anda bebas karena Anda gila. Itu was-was itu demikian ya. Ya. Yang ketiga, syaitan tentu tidak menggoda kita dalam ya bentuk aslinya. Syaitan itu sifat ya, Bu. Syaitan itu sifat. Ada surat dalam Al-Quran menurut Ibnu Qayyim, surat itu tentang setan semuanya. Surat apa itu? Oh tidak. Jin banyak yang muslim ya, banyak yang saleh. Iya. Dan banyak yang belajar di tazkiyah sini. Cuma dia tidak mengambil tempat Anda. Tidak bayar dia soalnya. Tidak bayar. Belajar di tazkiyah. Saya optimis kalau saya mengajar jin hadir. Kalau malaikat banyak. Surat yang di dalam Al-Quran yang menurut Ibnu Qayyim itu beliau tidak sebut. Ada surat itu semuanya bicara tentang syaitan. Itulah surat An-Nas. Namanya Nas, tapi dia surat itu syaitan semuanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Itu syaitan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi kalau syaitan dari golongan jin itu lebih mudah kita hadapinya. Lebih mudah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada bukunya Kang Jalal tentang surat Al-Fatihah, baca itu insya Allah lari semua setan. Setannya jin itu. Tapi kalau setannya manusia, wah, dia lebih canggih dia. Dia pakai teknologi modern ini. Itu lebih sulit kita hadapinya itu. Dan kadang-kadang maksanya kasar. Jadi bagaimana caranya kita membedakan bisikan? Tadi saya sudah sebut itu. Caranya ialah lewat ilmu. Kita tidak bisa membedakan mana bisikan malaikat, mana bisikan setan. Boleh jadi dia bungkus sedemikian rupa. Membutuhkan ilmu, umpamanya begini. Setan berkata sama kita begini. Kalau kita lihat orang itu banyak berbuat dosa, ya umpamanya katakan dia mempunyai sebuah warung kecil, dia jual minuman keras di situ. Kan dilarang oleh agama. Oleh pemerintah juga dilarang kalau tidak salah. Kita kalau jumpa sama orang itu, kadang-kadang kita lihat ikut menyebarkan hal-hal yang merusak bangsa dan umat, kita kan kesal begitu kan. Tapi syaitan katakan jangan begitu dong. Kan agama Islam itu menyuruh Anda harus luas, ya, sopan santun, ya, menjaga hubungan dengan tetangga. Ini kan tetangga. Itu syaitan bisa dengan berdalih ya kepada kita bahwa Islam itu begini. Kita harus berlaku baik kepada dia. Padahal Rasulullah berwasiat kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Dia harus merubah. Kalau orang lihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Itu bukan fungsi kita, itu pemerintah. Ya, merubah dengan tangan itu kekuasaan. Wa in lam yastati, kalau dia bukan penguasa, tidak punya wewenang, fa bilisani, dengan nasihat, dengan berbicara, dengan bagaimanalah. Kalau kita tidak mampu atau kita lihat orang yang tidak mau menerima, ya itu fa biqalbihi. Kita merubah dengan hati itu bukan menolak dari dalam kemudian muka kita berseri-seri, tidak. Itu namanya bukan merubah. Ya, tidak ada, Islam tidak ada itu negatif, semuanya positif. Jadi kita menolak dari dalam, di mana penolakan itu bisa menyebabkan perubahan. Maka kita tidak harus bersimpati kepada orang yang demikian. Bahkan sebuah hadis mengatakan, barang siapa menghormati seorang pemimpin yang fasik, faqad aghdaballah. Pemimpin itu kita tahu ini orang itu banyak berbuat hal-hal yang mungkar. Kalau dia datang semuanya kita bangun. Kayak lihat siapa aja. Itu kita sudah membuat Allah marah sama kita. Jadi kita harus tunduk. Jadi demonstrasi itu diperintahkan oleh agama loh. Itu demonstrasi tapi diam. Boykot. Kalau kaum muslimin memahami ini, tidak ada kekuatan yang bisa menundukkan kita. Tidak ada. Kalau kita boykot seluruh itu toko-toko yang
jual hal-hal yang tidak baik. Semua toko akan jual hal-hal yang baik. Warung-warung tidak akan jual minuman keras. Kalau kita boykot, tidak membeli sabun di situ, tidak membeli beras di situ, kita beli tempat lain. Jadi kita untuk mengetahui masalah ini perlu ilmu sebetulnya. Setan karena dia caranya juga itu, umpamanya ada yang lawannya juga berbahaya. Ada orang banyak berbuat dosa, umpamanya buat pelanggaran, dia minum, umpamanya. Terus kita memusuhi dia. Kita pakai kudung, lihat perempuan yang nggak pakai kudung, kita nggak mau bicara, sinis. Setan juga bilang nggak boleh bergaul, nggak boleh. Islam harus tunjukkan. Nah, dia juga bawa itu falighayir tadi itu dengan cara yang, kadang-kadang itu bisa salah paham kita memang. Islam nggak memboleh. Jadi memang itu membutuhkan kebijaksanaan. Jadi memang ilmu penting di sini memang. Nah, Nabi sendiri mengatakan, idza zanat amatu ahadikum, apabila seorang budak di antara kamu berzina. Maaf ya, di zaman itu, zaman jahiliyah, perempuan yang berzina itu budak, yang jadi pelacur itu, tidak ada orang merdeka jadi pelacur. Janggal sekali. Sampai Nabi menggunakan iza zanat amatu ahadikum. Ama itu budak. Apabila seorang, kalau sudah ketahuan, ya maaf ya, sudah ketahuan, itu sudah tingkat pelacur. Kalau orang zina sembunyi-sembunyi, Allah tutup rahasia ini. Allah luar biasa baiknya deh. Kalau kita berbuat dosa ditutupin melulu, kapan dibongkarnya? Kalau sudah keterlaluan. Daripada rusak orang lain, Allah bongkar. Allah paling cemburu, dia tidak mau rahasia hambanya diketahui orang, tutupinnya. Maka Nabi mengatakan zanat di sini artinya sudah hampir kayak pelacur. Apabila seorang hamba sahaya di antara kamu dia berbuat hal kayak pelacur itu, faqimu alaihal had, lakukan atasnya hukum Allah. Apabila sudah ada bukti-bukti konkret ya, fala tu'ayyiruha, tapi jangan kamu hina dia. Lakukan hukum Allah, menghina jangan. Seboleh jadi ketika dia ketahuan, dia tobat sama Allah, dia minta maaf sama Allah, dia nangis, dia ridha terhadap hukum itu, sebab Allah berikan dia tobat luar biasa. Nilai tobatnya sangat tinggi. Mungkin kualitas dia naik di atas kita. Jadi memang ini bisa dicampur adukan oleh syaitan itu, betul. Soal Adam tadi itu, Adam alaihissalam. Jadi ibu jangan salahin Adam. Adam itu diturunkan ke bumi bukan karena buat salah, bukan. Ada orang yang mengatakan kalau Adam dulu tidak buat salah, tidak makan buah, kita semuanya tidak ke sini. Kita tidak percaya terhadap dosa warisan. Loh, kalau Adam yang buat salah, kenapa kita diturunin semua? Kalau kita lahir di bumi, dikirim pergi ke sana dong ya. Kita belum bersalah ya enggak? Tidak. Jadi kita ini bukan turun ke bumi dihukum karena kesalahan Adam, tidak. Nah, apa bedanya kita sama Kristen? Tidak. Jadi Adam turun ke bumi bukan karena kesalahan yang dia lakukan, bukan. Karena Adam diciptakan untuk bumi, jadi khalifah kan? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu Adam belum makan. Sudah ditentukan oleh Iblis, protes karena dia jadi khalifah. Lalu sudah diangkat kok jadi khalifah. Jadi Adam turun ke bumi bukan karena dosa yang dia lakukan, bukan. Tapi ketika Adam berbuat kesalahan, Allah menyatakan kepada Adam ya, pakai bahasa kita, Adam, engkau sudah selesai dalam pendidikan. Jadi Adam itu sebelum diturunkan ke bumi melaksanakan tugas kekhalifatan, oleh Allah dididik lebih dulu. Dididik dengan apa? Ini boleh, ini nggak boleh. Kalau yang nggak boleh dilanggar, hasilnya begini. Ya, terbuka kau punya aurat. Jadi itu iqabnya dia, hukuman bagi Adam bukan turun, dibuka auratnya. Dan kalau sudah kesalah bagaimana? Tobat. Jadi itu Adam belajar, kayak kita ajar anak kita, anak ini begini, kalau salah begini, kalau sudah salah berbuat baiknya lagi begini. Kan Adam ketika diciptakan Allah nggak punya bapak, nggak punya ibu, kan harus sekolah kan, harus dididik. Siapa yang sekolahin dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang didik Adam. Jadi begitu sudah lulus, apa lulus? Berhasil, gagal. Kalau berhasil terus-menerus juga bahaya. Nanti kalau pas gagal bisa keterusan. Jadi itu Allah mengajarkan kepada Adam. Jadi Adam turun ke bumi ini bukan sebagai hukuman, tidak. Memang dia diangkat untuk jadi khalifah di muka bumi.
Kemudian apakah itu takdir? Memang itu takdir. Tetapi dalam maknanya yang positif. Itu takdir memang. Tetapi maknanya yang positif, bukan makna yang negatif. Takdir itu Allah buat kepada kita supaya kita rasa aman. Jadi bahwa kita ini tidak sendirian. Allah mengatakan segala sesuatu saya sudah tahu. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, sudah merupakan suatu undang-undang yang sempurna. Jadi takdir itu begini. Takdir bahasa Arab, takdirun, itu juga artinya dalam bahasa kita penilaian. Penilaian. Pokoknya saya katakan sama ibu, kam tuqaddir, bahasa kalau kita ngomong Arab ini, kam tuqaddir qimata hadzal kub. Bisakah kamu nilai berapa kira-kira harga gelas ini? Jadi kalau umpamanya, Bu, ibu umpamanya mentaksir, bahasa Indonesia taksir apa? Kan kira-kira kan? Taksir kan? Dulu kalau saya ada itu kata-kata taksir. Taksir itu sebetulnya tahrif dari takdir. Itu bahasa Arab taksir itu. Dari takdir tadinya itu. Jadi kira-kira. Jadi kalau seseorang itu kira-kira umpamanya. Seseorang berbicara bahasa Inggris. Kalau kita tanyakan sama anak SD, bagaimana bahasa Inggrisnya? Dia akan kata hebat. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Kayak di film aja. Karena dia nggak ngerti itu. Boleh jadi salah semua atau memang itu bukan bahasa Inggris. Di Inggris-Inggriskan saja begitu. Tapi oleh anak ini perkiraan dia, oh hebat. Tapi tanyakan sama anak yang duduk di SMP. Ya, bagus katanya, bagus. Anak yang di SMA mungkin ya. Tapi kalau kita tanyakan kepada seorang profesor ahli dalam bahasa Inggris, kira-kira penilaian mana yang lebih tepat terhadap kemampuan orang yang berbicara bahasa Inggris itu? Tentu penilaian seorang profesor yang ahli dalam bahasa Inggris. Itu kalau penilaian manusia, itu penilaian profesor itu kira-kira nilainya berapa? Mungkin nilainya 10 itu. Kalau dia memberikan nilai terhadap seseorang yang berbicara, saya lah yang berbicara bahasa Inggris, seorang profesor ahli dalam bahasa Inggris, nilai saya, oh ini nilainya cuma 4 umpamanya. Penilaian dia itu betul. Mungkin dikasih nilai 10 oleh orang, penilaianmu tepat. Bagaimana kalau Allah yang nilai? Mutlak benar. Jadi kalau Allah mengatakan saya menilai engkau berbuat begini, jadi begini, itu mutlak. Bukan Allah membatasi kita, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa semuanya sudah terjadi. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah apa? Ilmu Allah sudah mengetahuinya dan mutlak. Begitu terjadi tidak bisa keluar. Kenapa? Supaya kita tahu tidak ada bagi Allah hari ini, hari kemarin, hari besok. Karena Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kita berbicara dimensi waktu, sehingga kita merasa Allah membatasi kita, tidak. Semuanya sudah terjadi. Jadi pada hari ini, tanggal berapa, 18, kita kumpul di sini, kita duduk begini, itu Allah sudah tentukan. Karena Allah sudah tahu. Allah sudah beritahu bahwa hamba saya akan berbuat begini. Bukan membatasi. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah ungkapan beliau yang jelas dan mudah, beliau mengatakan begini, bahwa tidak ada orang yang berbuat sesuatu ya, di luar pangkuan bumi dan naungan langit. Tidak ada suatu perbuatan yang kita lakukan kecuali dalam ruang lingkup bumi dan langit. Tetapi itu bukan berarti langit dan bumi ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Maksudnya Rasulullah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bisa keluar daripada kekuasaan Allah. Ruang lingkup ilmu Allah, batasan-batasan yang Allah tentukan, itu tidak berarti kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan kemampuan oleh Allah dan kita merupakan makhluk yang sudah memilih menjadi manusia. Jadi sebetulnya takdir itu memberikan kedamaian di hati kita. Jadi begini, Bu. Saya beri contoh, Bu, ya. Allah berfirman begini, hidup ini kan cobaan semuanya. Dan Allah mengatakan cobaan itu datang dari siapa? Di antara lain datang dari antara kita sesama kita manusia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan
Atasbiruna wa kana rabbuka basira. Aku jadikan sebagian kamu merupakan cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi timbal balik begini. Apakah kamu tabah di dalam memegang keimanan? Tabah dalam bertawakal, tabah dalam berjuang. Wa kana rabbuka, dan aku mengetahui semuanya. Tidak ada orang yang dirugikan. Siapa yang masih dirugikan, dia bisa ambil haknya nanti. Jadi jangan terlalu keluh kesah, umpamanya barang kita hilang, dicuri orang, umpamanya ambil. Ya sedih sebentar, tapi jangan terus membuat kita ngambek, nggak mau salat. Sudah salat masih hilang juga barang. Loh, nanti kan dikasihkan lagi kata Allah. Ini kan sudah saya tentukan, saya takdirkan, kalau ada sampai hilang karena kau sendiri tidak jaga dengan baik, ya kau harus ya tanggung risikonya. Tetapi bukan berarti yang ambil itu bebas. Hari kemudian kau ambil, ini takdir semuanya itu. Maka kata Allah, ya sedih boleh sedih, tapi jangan keterlaluan. Jadi takdir itu membuat kita nyaman sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama untuk Ustadz Abdul Qadir, itu masalah ini fitnah ya. Saya ingin menanyakan konteks dalam kehidupan sehari-hari, kan fitnah itu yang kita tahu adalah ya kita tidak melakukan tapi orang lain menuduh gitu ya. Mungkin konteks yang lebih luas yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah di dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi istilah Islam itu berbeda dengan pemahaman kita. Fitnah yang kita paham dalam bahasa kita itu sudah kita sempitkan sedemikian rupa. Fitnah itu tuduhan-tuduhan orang lain yang tidak betul, itu adalah fitnah. Itu memang fitnah ya, bagian daripada fitnah. Fitnah itu adalah ujian yang diujikan kepada kita di dalam hidup ini. Dan Allah menggunakan kata fitnah kepada kita untuk menunjukkan kedermawanan Allah. Sebab kata fitnah itu digunakan pada aslinya untuk emas, untuk logam mulia. Logam mulia yang tercemar oleh logam-logam yang lain, ketika ingin kita murnikan kembali, itu kita bakar. Ya, kita bakar, kemudian kita pisahkan darinya logam-logam yang lain, sehingga emas itu kembali murni. Usaha pemurnian emas dengan cara membakar ini di dalam bahasa Arab dikatakan fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia ini, khususnya orang mukminin, yang lebih khusus ya, itu adalah logam mulia. Sesuatu yang berharga, kemudian kita mencemarkan kemurnian kita sendiri itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebangsa ujian, yang dengan ujian itu kita kembali menemukan kemurnian kita. Maka Nabi SAW untuk lebih difokuskan mengatakan, inna ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini umat yang mendapat rahmat yang khusus. Inna azabaha fid dunya. Azabnya di dunia. Apa azab di sini? Ya, ini azab dalam bahasa yang kita pahami. Sebab kita melihat itu siksaan. Itulah fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita di dunia agar supaya kalau kita sudah meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan yang suci. Karena surga itu suci, tidak boleh memasuki surga kecuali yang suci. Nah, kalau kita masuk meninggal dunia, berangkat ke alam yang lain masih dalam keadaan yang tidak bersih, ada kemungkinan kita dibersihkan di sana. Daripada dibersihkan di sana, harus dibersihkan di dunia. Ya, karena fitnah di sana, ya kan ada fitnatil mahya wal mamati. Kan Nabi mengatakan, ada fitnah hidup, ada fitnah mati. Fitnah hidup masih lebih baik. Bukan berarti kita senang kalau kita diuji oleh Allah, tidak. Cuman kalau kita diuji, kita harus berbesar hati. Jangan kita salahkan Allah. Kita mengatakan, ya Allah, saya banyak dosa. Engkau berbuat baik kepada aku ketika Engkau sucikan aku di dunia. Tidak Kau sucikan aku di mati. Nah, tapi kalau kita sadar cepat-cepat, kita memperbaiki diri kita, istighfar, supaya kita jangan disucikan dalam bentuk yang demikian. Tapi itu pasti itu. Maka pernah seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini badan saya sakit-sakit melulu, sudah minum obat juga sakit terus, kemudian saya punya hewan hilang, doa amali wasaqama badani,
hartaku hilang dan badanku sakit. Rasulullah tahu ini, bahwa orang ini itulah keadaannya. Rasulullah memberi komentar apa? La khaira fi man la yadhabu maluhu wa la badanuh. Tidak ada baiknya kalau orang itu tidak ada pernah hilang hartanya, tidak pernah sakit badannya. Bukan berarti lantas kita buang-buang harta kita atau kita tidak perhatikan kesehatan, bukan itu maksudnya. Bahwa kalau orang itu tidak sakit sama sekali, ada kemungkinan Allah tunda sakitnya nanti. Konon kabarnya Fir'aun, ya, konon kabarnya, wallahu alam betul apa enggak, Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan itu tidak pernah sakit. Dia jaga kesehatannya luar biasa. Itu Fir'aun. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Nah, kemudian fitnah ini maknanya luas, Pak. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali mengatakan, jangan berdoa ya Allah, selamatkan aku dari fitnah. Kenapa? Nanti Allah nggak kasih harta sama kita, nggak kasih anak, nggak kasih kekayaan. Mau begitu? Oh, tentu nggak mau kan? Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang Allah berikan kepada kamu, anak, ya, kekuasaan, cinta orang kepada kita, itu juga merupakan ujian. Jadi yang kita minta sama Allah, Pak, ya Allah, supaya diselamatkan daripada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh fitnah ini. Di fitnah itu bisa jadi semacam setan tadi. Ya, saya kurang setuju juga itu kalau setan nggak datang sama sekali. Setan datang kalau kita hadapi derajat kita naik. Biarin aja dia keliaran. Ya, soalnya setan tuh kadang-kadang ya kita tanya sama Allah, untuk apa setan dibuat? Supaya kita dapat derajat. Jadi tidak ada orang yang nggak digoda setan, kecuali orang-orang suci betul, para nabi-nabi dan lain-lain sebagainya. Itu orang yang memang setan begitu datang terus masuk Islam. Rasulullah pernah mengatakan, jadi ketika Aisyah ngamuk-ngamuk, Aisyah cemburu ya, cemburu yang tidak-tidak, Rasulullah mengatakan itu setan tuh, itu setanmu. Loh, apa saya punya setan? Oh memang semua orang punya setan, kata Nabi. Aisyah ini agak berani juga ini. Apa Anda punya setan juga? Bilang sama Rasulullah begitu. Rasulullah bilang iya, tapi sudah masuk Islam. Ini setan kalau datang sama Nabi masuk Islam. Jadi biar aja dia datang, kalau masuk Islam dapat pahala kita.